Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua peserta pelatihan e-guru? Kali ini kita akan masuk ke pelatihan yang berjudul membuat artikel ilmiah siap publish dari hasil penelitian tindakan kelas, ya. Nah, untuk diketahui nanti insya Allah kita ada 5 kali, ya, 5 hari untuk pelatihan di diklat membuat artikel ilmiah siap publish ini. Nah, saya ingin sedikit mengatakan bahwa di hari pertama, hari ini kita akan membahas macam-macam artikel ilmiah, ya. Di hari kedua nanti akan membahas karakteristik artikel ilmiah. Di hari ketiga akan membahas sistematika penulisan artikel ilmiah pada jurnal Sinta. Lalu yang keempat nanti ada membuat artikel ilmiah siap publish, ya. Nanti kita akan praktek langsung, ya, terkait dengan pembuatan artikel ilmiah hasil dari penelitian. Lalu yang kelima itu adalah pengembangan artikel ilmiah. Jadi nanti kita akan mengembangkan artikel yang sudah ada, begitu ya, bagaimana supaya biar lebih bagus lagi, begitu ya, seperti itu. Langsung ya, oke. Nah, kita akan berbicara artikel ilmiah dan perkenalkan, nama saya adalah Syafa'at Ariful Huda, ya. Saya menjadi instruktur di e-guru, ya, untuk tahun ini, insyaallah. Nah, jadi apa perbedaan artikel ilmiah dengan karya tulis ilmiah? Ya, ini jangan sampai juga keliru, ya, karena ada artikel ilmiah dan karya tulis ilmiah. Nah, perbedaannya adalah artikel ilmiah itu adalah bagian dari karya tulis ilmiah. Jadi di karya tulis ilmiah itu nanti ada artikel ilmiah, ya kan? Ada buku, begitu ya. Ada paper ya, makalah best practice, begitu maksudnya. Nah, itu nanti ada macam-macam. Nah, kita fokus di artikel ilmiah, ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan artikel ilmiah, ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke artikel ilmiah, pembahasan secara spesifik agar lebih jelas, begitu ya, apa itu artikel ilmiah, gitu ya, seperti apa, begitu ya, karena nanti ada berbagai macam artikel ilmiah, begitu ya. Nah, ini artikel ilmiah. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, begitu ya. Nah, ini adalah apa? Kalau kita lihat secara langsung, begitu ya. Nah, seperti apa? Coba silahkan. Apa yang terfikirkan ketika melihat seperti ini, begitu ya? Oke ya, saya kasih waktu 10 detik untuk mengamati slide ini, begitu. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, ini adalah bentuk, ya, contoh bentuk dari artikel ilmiah. Nah, ini adalah artikel ilmiah hasil penelitian, ya, artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, biasanya artikel-artikel seperti ini, nah, merupakan hasil penelitian yang memang nanti dengan metode kuantitatif atau metode kualitatif, begitu ya. Bagaimana nanti pendekatan metode penelitian itu menjadi hal yang penting yang kita pilih, terkait juga nanti ada batasan waktu dan lain-lain. Nah, ini ada contoh artikel ilmiah yang saya publish, ya, di Erodio, Journal of Education of Innovation, ya, Erodio, Journal of Education Innovation. Nah, ini yang sudah terbit di tahun 2019, ya. Ini volume 6. Ya,
lalu di sini ada ISSN-nya 2549867 lalu ada PISSN 2302884X, dan ini nanti bisa diakses di websitenya www.ub.ac.id. Ini Universitas Brawijaya ya. Ini dia terindeksnya itu EBSCO ya. EBSCO itu kalau dalam proses artikel ilmiah dia di tengah gitu ya, artinya predikatnya menengah gitu ya. Itu bagus untuk indeks dari jurnal gitu ya. Nah, ini contohnya, misalnya di judulnya itu ada Trash and Work Satisfaction Affecting Teachers Citizenship Behavior. Nah, ini saya meneliti ya, waktu itu masih di dalam proses belajar ya, studi di UNJ itu ya, pasca sarjana itu doktoral, dan ada pembimbingnya itu ada Pak Toto Amin Sufianto dan Prof Yeti ya. Pak Toto ini adalah ketua TEGU IPP ya, tim gubernur untuk percepatan pendidikan ya. Lalu ada Prof Yeti Supriyati, ini adalah guru besar di FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, ini emailnya untuk korespondensi ya, jadi nanti berhubungannya terkait dengan revisi dan lain-lain, nanti itu di sini gitu ya. Nanti berhubungannya saya dengan Erodio itu ke saya gitu ya, kalau misalkan nanti ada revisi dan lain-lain. Nah, seperti biasa nanti ada abstrak, jadi ada abstrak bagaimana, nanti ada latar belakang, lalu tujuannya, lalu ada metode, lalu ada hasil ya di abstrak seperti itu. Nanti ada keywordnya, kata kunci ya, organizational citizenship, organizational justice, trust, lalu ada job satisfaction, lalu ada organizational citizenship behavior. Nah, ini contoh secara sederhana artikel ilmiah hasil penelitian ya. Oke ya. Next. Baik, kita akan membahas selanjutnya ada definisi para ahli. Definisi para ahli terkait dengan artikel ilmiah. Nah, ilmu yang dikemas secara ringkas. Jelas ya, di dalam artikel ilmiah itu disuguhkan hal-hal yang memang tanda petik to the point gitu ya, to the point, dan tidak melebar begitu ya, langsung kepada isi gitu ya, sehingga lebih cepat kita mengerti dan paham apa isi begitu, apa yang dimaksud dari artikel ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta. Nah, tentu fakta-fakta ini didapatkan dari hasil penelitian ya, fakta-fakta yang diambil baik tadi dengan metode kuantitatif atau metode kualitatif, tergantung pendekatannya, sehingga nanti itu juga ketika ada pendekatan seperti itu dilihat dari bagaimana urgensi begitu ya, urgensi dari misalkan waktu begitu, lalu nanti ada lingkup ya, karena memang sangat berbeda ya ketika nanti pendekatannya itu menggunakan misalkan kualitatif. Kalau kualitatif itu kan minimal kita sampai 4 bulanan untuk grounded theory gitu ya, untuk mencari hal yang unik gitu. Berbeda dengan yang penelitian kuantitatif yang memang itu sudah secara sistematis itu ajeg gitu ya, langkah-langkahnya gitu, dan tentu penyajiannya juga berbeda gitu ya, cara menyajikannya seperti apa gitu, proses proses analisisnya seperti apa, itu berbeda begitu ya. Nanti di artikel ilmiah kita akan membahas terkait itunya ya. Nah, selanjutnya ada karya tulis yang secara isi berisi laporan tersistematis tentang hasil penelitian yang diperuntukkan untuk masyarakat ilmiah. Nah, ya jelas ya, di artikel ilmiah itu tersusun dengan baik ya, tersistematis, tidak loncat-loncat gitu ya, secara integral itu berurutan, secara integral itu menjawab sebuah permasalahan atau
Untuk mendapatkan tujuan berarti otomatis harus tersistematis, dan terkait dengan itu ya otomatis langkah-langkahnya tadi harus sesuai dengan pendekatan yang dipilih gitu. Apakah nanti pendekatannya kuantitatif atau pendekatannya kualitatif, seperti itu. Nah, lalu karya tulis yang sengaja akan dibuat menjadi kumpulan artikel ataupun jurnal. Nah ya, jadi di artikel ilmiah itu memang sengaja dibuat ya, sengaja dibuat nanti dikumpulkan gitu ya. Nah kalau dia masih satu ya, dua itu masih dikatakan sebagai artikel karena nanti ada macam-macam artikel gitu ya. Nah nanti kita fokus ke artikel hasil penelitian. Nah biasanya di dalam sebuah jurnal itu ada 10 artikel ya, 10 artikel atau misalkan kurang dari 10 artikel. Itu tergantung memang kebijakan dari penerbit ya. Tergantung kebijakan penerbit bagaimana dia menerbitkan dalam satu edisi jurnal itu ada berapa artikel. Karena memang berbeda-beda, itu sesuai dengan regulasi ya, kebijakan dari para penerbit tersebut gitu. Ya. Lalu selanjutnya karya tulis tidak boleh dibuat menggunakan bahasa yang sembarangan ya, karena memang kembali ke definisi sebelumnya itu diperuntukkan untuk masyarakat ilmiah. Ya, ilmiah kan logis ya. Logis, masuk akal gitu ya, dengan proses-proses yang proses eksperimen, hipotesis, penelitian begitu. Nah, itu sehingga memang tidak boleh sembarangan. Bahasanya juga bukan bahasa logat begitu ya, bahasanya bahasa baku, bahasanya standar internasional, bahkan juga bahasa internasional yang memang British juga yang language akademis gitu. Jadi bukan yang bahasa Inggris yang bahasa Inggris bebas gitu ya, karena kan banyak tuh bahasa Inggris gaul, bagaimana proses yang biasa gitu logat. Nah itu di dalam proses pembuatan artikel ini itu harus dilihat gitu ya, harus ditinjau, harus memenuhi syarat-syarat gaya bahasa dan kebakuan terkait dengan penulisannya gitu ya, itu seperti itu. Nah, kita akan membahas macam-macam artikelnya ya. Karena tadi di awal kita sudah membahas bahwa artikel ilmiah itu salah satu dari karya tulis ilmiah. Jadi nanti ada banyak macam dari artikel ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada contoh artikel ya, hasil penelitian. Ini ada riset ya, di jurnal riset, Research in Social Science and Technology Research, ISSN-nya 24688891. Ini di jurnal Turki ya, saya terbitkan di jurnal Turki. Lalu ini judulnya The Influence of Managerial Skill and Creativity on Decision Making in Public Junior High School of Tangerang City and Regency ya. Jadi ini pengaruh kemampuan manajerial dan kreativitas terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah ya, di SMPN Kota Tangerang ya, Tangerang City dan Kabupaten. Nah, ini hasil penelitian. Jadi kalau misalkan kita melihat jadi judulnya ini bukan PTK ya, tapi PTS. Tapi nanti kita fokus ke PTK gitu ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini abstraknya seperti biasa di dalam hasil penelitian ya. Itu nanti untuk artikel itu ada abstrak ya. Jadi ada abstraknya. Nah, ini ada proses tujuan dari penelitian, lalu ada technique of data collection juga ini untuk pengambilan data, lalu ada sampelnya ya, selected random sampling, lalu nanti proses analisis datanya. The data were analyzed by using descriptive statistic ya, jadi menggunakan statistik deskriptif dan path analysis ya, inferential statistik ya.
Nah, ini ada kesimpulannya bahwa managerial skill atau kemampuan manajerial dan creativity had direct effect gitu ya, memberikan pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah ya di SMP. Lalu, nah artinya ketika kita therefore to improve principal decision making, managerial skill and creativity should be improved. Jadi untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang efektif gitu ya, itu bisa dipengaruhi dari managerial skill dan kreativitas tadi ya. Jadi kalau misalkan managerial dan kreativitas tadi ditingkatkan, maka pengambilan keputusan itu akan lebih bagus begitu, seperti itu. Nah, ini untuk contoh artikel ya, seperti biasa nanti ada keywordnya, lalu decision making, managerial ability and creativity ya, seperti itu. Nah, ini artikel hasil penelitian. Nah, definisi artikel hasil penelitian biasanya, tadi kan sudah ya, biasanya itu dia di jurnal-jurnal penelitiannya menstimulasi penelitian lain. Nah, memang untuk artikel hasil penelitian ini biasanya dipublish ya di jurnal-jurnal penelitian. Nanti kita bahas. Lalu menstimulasi penelitian. Nah, jadi penelitian yang kita lakukan itu bisa menstimulus atau memacu ya untuk diteliti lebih lanjut. Karena memang pengalaman saya kemarin ada yang meminta instrumen dari hasil penelitian saya dan dia ingin meneliti lebih lanjut begitu ya. Jadi memang juga itu menjadi hal yang baik untuk peneliti-peneliti selanjutnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada artikel non penelitian atau kajian teori ya. Nah, ditulis oleh pakar, artikel biasanya itu hasil merupakan pemikiran konseptual, meninjau secara teoretikal atau berbentuk argumentasi logika gitu ya. Nah, biasanya memang pakar-pakar ya, biasa misalkan di bidang pendidikan ya. Kalau pendidikan berarti untuk pakar biasanya menulis profesor ya, profesor tingkatannya ya, karena kan nanti kalau jabatan fungsional itu nanti ada asisten ahli, lektor kepala, profesor. Nah, profesor itu sudah pakar ya, dikatakan pakar gitu. Nah, mereka berhak begitu ya, artinya menulis artikel-artikel ya yang non penelitian. Jadi misalkan ini ada artikel hasil pemikiran konseptual, jadi berdasarkan konsep-konsep yang ada. Nah, ini juga perbedaannya antara konsep dengan teori ya. Saya ingin paparkan sedikit perbedaannya karena konseptual, konsep dengan teori itu berbeda. Konsep itu merupakan hasil definisi-definisi ya, definisi-definisi. Jadi kalau misalkan penelitian tindakan kelas adalah, nah itu adalah merupakan konsep. Tapi kalau teori itu dia merupakan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian misalkan pengaruh metode belajar think fire share terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah teori. Jadi teori itu merupakan hasil penelitian, berbeda dengan konsep. Nah, ketika para pakar menulis artikel, itu dia merupakan buah hasil dari pemikiran konseptual. Jadi pemahaman-pemahaman yang sudah didapat, ilmu yang sudah didapat, nah dia tulislah gitu ya di artikel tersebut. Artinya dituliskan dalam sebuah artikel gitu ya, apapun itu. Nah, biasanya juga terkait dengan tinjauan, bisa meninjau terkait dengan teori gitu ya. Tadi kalau konsep ya berarti konsep-konsep, kalau teori berarti dia akan meninjau atau menganalisis gitu ya, terkait dengan teori-teori dari hasil penelitian-penelitian para akademisi begitu ya. Nah, itu bisa juga. Lalu selanjutnya nanti dia berbentuk argumentasi logika. Jadi nanti effort ujungnya itu merupakan argumentasi logika yang nanti itu juga dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai dasar para
mahasiswa begitu ya, akademisi di dalam rangka nanti mungkin bisa pengembangan ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Nah, ini untuk sedikit sederhana begitu ya terkait dengan kajian teori. Kajian teori itu kan bahasanya kalau penelitian itu secara sederhana kayak tinjauan pustaka gitu ya, tinjauan pustaka. Jadi tidak turun ke lapangan untuk mengambil data, tapi mengkaji dari konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Nah, kita ambil tuh ya untuk dijadikan sebuah artikel gitu, dan itu biasanya dilakukan memang oleh pakar gitu ya, seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan kita mau melihat kayak di buku-buku gitu ya, itu ada gitu ya, book chapter juga itu ya, book chapter itu juga merupakan sebuah artikel non penelitian biasanya, seperti itu. Ada yang penelitian, ada yang non penelitian, tapi biasanya memang untuk non penelitian itu seperti itu. Jadi dia tidak ada proses ya, proses penelitian. Oke. Nah, selanjutnya kita ke books review. Nah, di books review ini juga merupakan artikel ilmiah nih. Ya, merupakan artikel ilmiah. Nah, ini sendiri pemilik barang dan jasa dan masyarakat umum. Jadi artinya untuk boleh secara individu gitu ya, atau misalkan untuk pemilik barang dan jasa gitu, artinya mungkin nanti ada penerbit gitu ya, ada misalkan organisasi gitu, atau misalkan corporate yang ingin melakukan gitu ya. Lalu juga ada masyarakat umum ya, seperti itu, masyarakat umum yang boleh mereview. Nah, ini ada contoh form book review-nya begitu ya. Form book review nanti ada date, ada datanya gitu ya, name of reviewer, title, author, genre. Ya, nanti ada sinopsis dari buku ya, nanti ada rekomendasi kenapa buku ini direkomendasikan, kenapa gitu, siapa gitu ya, untuk pembacanya begitu ya. Jadi ditujukan untuk siapa ini buku bagusnya, lalu kenapa gitu ya, kenapa buku ini misalkan bagus gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada definisinya ya, definisinya ini ada merupakan resensi buku, fokusnya menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Jadi buku-buku yang sudah diterbitkan ya oleh para penerbit gitu ya, percetakan gitu ya, itu kita review ya. Jadi kita berikan ulasan-ulasan, itu tadi ada formatnya. Nah, tentu kita harus membacanya secara keseluruhan ya, keseluruhan buku dengan objektif, karena nanti kita akan melihat ya buku ya secara keseluruhan. Nah, ini mulai dari ada nanti identitas buku ya, bagaimana identitasnya seperti apa ya, gitu dituliskan date-nya gitu ya. Apakah ini buku ilmiah pendidikan gitu ya, apakah ini buku ekonomi begitu. Nah, itu pembahasan identitas bukunya, diterbitkan oleh siapa begitu. Seperti itu. Nanti ada daftar isi dan sinopsis. Nah, daftar isi dan sinopsis ini juga menjadi hal yang penting nih, karena sinopsis kan merupakan ringkasan ya, bahasanya ringkasan dari sebuah buku. Nah, nanti juga ketika di kita books review itu kita juga melihat dari gaya bahasa dan alurnya ya, gaya bahasa dan alurnya seperti apa begitu. Sehingga nanti secara konkret ya, si pembaca, artinya yang membaca book review ini akan disuguhkan informasi ringkas ya. Nah, nanti dia bisa memutuskan apakah membeli ya buku ini atau tidak, dan itu juga menjadi bahan evaluasi juga kan untuk penerbit. Nah, seperti itu. Dan biasanya juga ada juga sih, selain misalkan book review itu nanti ada penerbit-penerbit atau jurnal-jurnal, jurnalnya jurnal review gitu. Tapi kita fokus di sini untuk membahas artikel, macam artikel ilmiah, dan salah satunya adalah books review ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan memberikan penilaian. Nah, penilaian tadi ini terkait dengan rekomendasi ya, kenapa gitu ya, what you recommended this book ya, kenapa kamu merekomendasikan buku ini, merupakan sebuah penilaian begitu ya.
merupakan sebuah penilaian ya. Lalu itu nanti di situ akan lebih jelas gitu ya. Kita akan memberikan penilaian mulai dari misalkan gaya bahasa, sinopsis, terus misalkan ada data-data penelitian yang konkret, tentu disesuaikan dengan apa namanya kandungan dari isi buku tersebut, sehingga nanti lebih sistematis ya, lebih sistematis. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi dengan apa sih kita membaca semuanya itu, maka nanti akan kita memberikan kesimpulan bahwa misalkan isi buku ini tentang apa begitu ya. Nah, misalkan baik dibaca oleh siapa. Lalu misalkan catatan laginya perbaikan gitu ya. Sehingga nanti kesimpulannya buku ini layak atau buku ini tidak layak untuk digunakan. Biasanya juga books review ini dilakukan oleh misal kalau di dalam dunia pendidikan itu di Lokasek kurikulum begitu ya, dia mereview buku-buku yang nanti akan dipakai oleh sekolah ya, buku-buku yang akan dipakai sekolah, sehingga nanti itu menjadi acuan ya di dalam misalnya pengambilan keputusan buku itu nanti layak atau tidak gitu ya untuk digunakan oleh peserta didik dalam pendidikan tersebut ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada artikel tentang kematian Einstein di koran. Noh, ini apakah merupakan sebuah artikel? Ya, ini juga merupakan artikel ya. Nanti kita lihat. Nah, lalu ada Thomas Alva Edison di sama juga ya, kematian Thomas Alva Edison. Kalau Bapak Ibu melihat ini, apa yang bisa diambil dengan ini? Jadi obituary itu apa gitu? Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, iya. Obituary adalah artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Nah, biasanya kalau misalkan kita mendengar kata Albert Einstein, Thomas Alva Edison begitu ya, mereka adalah seorang pakar-pakar di bidangnya. Nah, jadi obituary itu artikel ilmiah yang memuat terkait dengan kematian ya, kematian para pakar ya, para profesional di bidangnya, dan ini juga merupakan sebuah artikel ilmiah. Ya, jadi kalau tadi di awal untuk mengingatkan, mengulas ya perbedaan karya tulis ilmiah dengan artikel ilmiah ya. Lalu nanti ada tadi artikel hasil penelitian ya, lalu nanti ada artikel non penelitian ya. Lalu nanti ada tadi book review ya, lalu nanti ada obituary. Nah, itu adalah macam-macam artikel ilmiah, dan nanti kita membahas terkait dengan artikel ilmiah hasil penelitian ya. Itu ya Bapak Ibu, di hari yang pertama ini kita membahas semacam-macam artikel ilmiah, dan semoga Bapak Ibu terus bisa mengikuti pelatihan ini sehingga nanti insya Allah lebih mudah di dalam menulis artikel ilmiah hasil penelitian dari tindakan kelas ya, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.